Belajar IPS bersama Dilmomo, materi negara ASEAN bagian yang ketiga. Pada kesempatan ini kita belajar bersama untuk 5 negara ASEAN yang lain. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan anggota ke-6 dari ASEAN. Jangan lupa ada 5 pendiri negara ASEAN sekaligus sebagai anggotanya, dan yang ke-6 adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam masuk menjadi negara ASEAN itu pada tahun 1980-an karena Brunei itu merdeka tahun 1984. Negara Brunei memiliki julukan negara petrodolarnya Asia Tenggara. Kenapa disebut negara petrodolar? Karena sebagian besar pendapatan negara Brunei berasal dari pertambangan minyak. Pertambangan minyak bumi yang banyak dilakukan di lepas pantai Brunei mendapatkan porsi yang cukup besar dalam bidang ekspor oleh negara Brunei. Adapun kata dolar itu berasal dari kata atau mata uang negara Amerika Serikat yang digunakan sebagai mata uang perdagangan internasional. Jadilah Brunei Darussalam mendapat julukan negara petrodolar, negara yang pendapatannya paling banyak berasal dari minyak bumi. Brunei Darussalam merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Dalam hal ini adalah Kesultanan Konstitusional. Merupakan negara yang dikepalai oleh seorang sultan. Brunei secara garis besar dalam bentang alam berada di Kepulauan Kalimantan, khususnya Kalimantan bagian utara. Hanya ada sungai-sungai kecil dan daerah yang berbentuk rawa. Ada sungai Tutong, ada sungai Belait. Negara ini memiliki ibu kota negara yang bernama Bandar Sri Begawan. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Negara ini merupakan negara di ASEAN yang memiliki 2 musim. Mengapa 2 musim? Karena dari 10 negara ASEAN, hampir semuanya itu berada di bawah 23,5 derajat lintang. Baik itu lintang utara maupun lintang selatan. Nah, Myanmar ini ada sebagian kecil wilayahnya yang berada di atas 23,5 derajat lintang, yaitu 28 derajat lintang utara, sehingga ada sebagian kecil wilayah Myanmar yang memiliki iklim subtropis. Myanmar yang beribu kota di Yangon memiliki bentuk pemerintahan berupa parlementer. Pemerintahan parlementer tentu dikepalai oleh seorang perdana menteri. Namun bentuk negaranya bersistem republik dengan kepala negara seorang presiden. Myanmar secara penduduk merupakan negara yang mayoritas beragama Buddha. Namun ada sebagian kecil penduduknya yang juga beragama Islam, khususnya bagian Myanmar yang berbatasan dengan negara Bangladesh di Asia Selatan. Myanmar merupakan negara yang dahulu dijajah oleh negara Inggris. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Negara ini secara topografis berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan untuk bagian timur, dan
negara Tiongkok untuk di bagian utara, serta negara Laos dan negara Kamboja di bagian barat. Adapun di bagian selatan, Vietnam berbatasan langsung dengan Teluk Siam dan Teluk Tonkin. Negara Vietnam merupakan negara yang dahulu dijajah oleh Prancis. Vietnam yang beribu kota di Hanoi memiliki penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian di bidang agraris. Kesuburan Vietnam tidak lepas dari pengaruh adanya delta Sungai Mekong. Delta Sungai Mekong yang berada di Vietnam bagian selatan merupakan lahan subur yang dapat menumbuhkan tanaman padi dengan baik. Sehingga tidak heran, Vietnam merupakan salah satu negara ASEAN yang berjuluk lumbung padi selain Thailand dan Indonesia. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Negara ini berbatasan langsung dengan Vietnam di sebelah timur, Thailand di sebelah barat, Laos di sebelah utara, dan Teluk Siam di sebelah selatan. Negara Kamboja memiliki bentuk geografis seperti mangkok, sehingga dataran rendah untuk di negara Kamboja sebagian besar berada di bagian tengah, khususnya sepanjang aliran Sungai Mekong dan sekitar kawasan Danau Tonle Sap. Dengan daerah yang demikian serta Sungai Mekong dan kawasan Danau Tonle Sap yang cukup subur, sehingga banyak penduduk di Kamboja memiliki mata pencaharian sebagai petani. Otomatis pula perekonomian Kamboja banyak ditopang dari hasil bumi, baik itu pertanian maupun pertambangan yang lain. Negara Kamboja memiliki bentuk negara berupa kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dengan bentuk pemerintahan berupa parlementer yang dikepalai oleh seorang perdana menteri. Kamboja memiliki sebuah warisan budaya dunia yang sudah diakui oleh UNESCO, yaitu Candi Angkor Wat. Candi Angkor Wat inilah yang kemudian kita kenal dipakai oleh negara Kamboja sebagai lambang bendera nasional Kamboja. Negara yang terakhir adalah Laos, negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Negara ini berada di tengah-tengah antara Myanmar yang ada di sebelah barat, Thailand yang ada di sebelah barat dan selatannya, Kamboja yang ada di sebelah selatannya, Vietnam yang ada di sebelah timurnya, dan Tiongkok yang ada di sebelah utara. Negara Laos secara geografis merupakan negara yang memiliki bentuk wilayah berupa daerah dataran tinggi. Dataran tinggi di Laos mayoritas merupakan hutan yang masih belum terjamah, sehingga hasil hutan merupakan salah satu komoditas perdagangan dari negara ini. Selain hasil hutan, sebenarnya Laos juga menghasilkan pertanian yang cukup lumayan. Namun pertanian ini hanya terkonsentrasi atau terpusat pada sepanjang aliran Sungai Mekong. Negara yang memiliki ibu kota Vientiane ini sebagian besar penduduknya merupakan penganut agama Buddha. Terlihat dari lambang negara Laos yang ada pagudanya dan banyaknya pagoda yang dibangun untuk tempat peribadatan. Kita sudah belajar bersama 5 negara ASEAN yang lain, yaitu Brunei Darussalam, Myanmar, serta 3 negara Indochina, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Laos. Semoga dapat membantu kamu dalam belajar. Jangan lupa
latihan bisa kamu kerjakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilanmu. Tetap semangat, tetap sehat, sukses bersama kita.